Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya Allah usikum bi taqwallah fa inna jannatahu inda liman ittaqa. Jamaah rahimakumullah, tadabbur pagi ini adalah hadis riwayat Ahmad bin Hambal yang lahir 164 wafat 241 pada juz 41 halaman 110 nomor 19280. Beliau meriwayatkan haddasana Ishaq haddasana Sa'id an Qatadah anil Hasan an Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamin rahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabi' wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma. Kata Imam Ahmad, beliau menerima hadis dari Ishaq menerima hadis dari Sa'id dari Qatadah dari Hasan dari Samurah. Kata Hasan menerima hadis dari Samurah, Rasul bersabda, kullu gulamin, setiap anak rohinun tergading bi aqiqatihi dengan akikohnya, tudbahu yang disembelih anhu tentangnya yaumas sabi hari ketujuh, wayuhlaku yang digunduli roh suhu kepalanya, wayusama yang dan diberi nama. Itu sudah biasa dilaksanakan, cuman kadang-kadang ada yang terlewat dan kadang-kadang ada yang melampaui batasnya, dan kadang-kadang ada sebagian saja. Makanya kita telusuri sekarang hadis-hadisnya yang sahih, mana pula yang dhaif, di dalam rangka pengkajian syariah. Jadi pengkajian syariah itu bisa yang sudah biasa terlaksana, bisa biasa yang belum, bisa juga yang belum, dan bisa juga yang koreksi. Jadi tidak berbicara tentang hukum tadabbur hadis, tapi bicara praktek bersumber dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita perhatikan matan hadis ini, ternyata muhadis dari 7 imam hadis yang kita kaji, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, 5 hadis meriwayatkan hadis ini. Jadi Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis yang redaksi seperti ini. Jadi 5 penyusun kutubus sab'ah meriwayatkan hadis ini, dan ini redaksinya. Ada kullu gulamin rohinun, ada kullu gulamin rohinatun, ada bi aqiqatihi. Imam Ahmad saja kita lihat, Imam Ahmad itu 2 kali meriwayatkan. Kadang-kadang beliau menyebut kullu gulamin rohinun bi aqiqatihi. Ada juga kullu gulamin rohinatun li aqiqatihi. Kemudian tudbahu anhu yaumas sabi'. Kemudian redaksi yang kedua, tudbahu yauma sabi'ihi. Kemudian wayuhlaku, redaksi pertama ra'suhu wayusama, sedangkan redaksi yang kedua wayuhlaku wayudamma. Dan begitu pula redaksi-redaksi yang lain, bisa kita lihat perbandingannya. Jadi redaksi matan hadis ini cukup beragam, ya. Ada yang rohinun, ada yang menggunakan murtahinun, ada yang menggunakan rohinatun.
sabi'i, ada juga yaumas sabi'. Sedangkan wa yuhlaku ra'suhu itu sama, kalimatnya yuhlaku. Jadi bukan yuqassaru. Apa bedanya yuhlaku dan yuqassar? Kalau yuqassar dicukur, dipendekkan. Kalau yuhlaku digunulan. Kan sering saya temukan di Riau Bandung, bayi yang baru 7 hari itu cuma digunulan, bukan digunulan, tapi digunting saja, dipapaikan. Makanya kita bandingkan dengan hadis. Kalau berdasar hadis, yuhlak digunulan, bukan dicukuran. Kalau dicukur memang cukur pendek aja. Dan ini sanadnya atau mata rantai hadis tentu saja berbeda-beda. Seperti Ahmad aja, dia menerima dari Ishaq, tapi juga menerima dari Affan. Tapi sahabatnya sama, Samurah. Jadi semua sahabat yang dikutip di dalam 5 ahli hadis ini, sahabatnya bernama Samurah. Di sahabat yang meriwayatkan hadis ini Samurah bin Jundub. Demikian pula tabi'in yang meriwayatkan hadis ini Hasan. Yang berbeda adalah tingkat berikutnya, yaitu ada yang Qatadah, itu riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, Ahmad. Namun At-Tirmidzi melalui jalur Ismail bin Muslim. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini dari Ishaq dan dari Affan. Ini riwayatnya Ishaq. Beliau wafat 215. Kemudian dari Ishaq, dari Sa'id, yang Sa'id itu wafatnya 156. Kemudian dari Qatadah. Qatadah itu termasuk tabi'in. Seperti saya kemukakan pada bulan yang lalu, tabaqat hadis itu 4. Sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan tabi'ul atba. Sahabat, tabi'in, atba tabi'in, dan tabi'ul atba. Dan Qatadah wafat 117 Hijriah dari Hasan. Nama lengkapnya adalah Al-Hasan bin Abdul Hasan Yasar. Jadi bukan Hasan cucu Rasul ya, bukan putra Fatimah Hasannya. Kalau Hasan putra Fatimah mah sahabat. Kalau ini mah tabi'in. Dikenal dengan Abu Sa'id, hidup di Basrah, wafat 110 Hijriah, meriwayatkan hadis melalui jalur beliau. Imam Ahmad itu 515 hadis. Samurah sahabatnya. Samurah adalah bin Jundub atau bin Jundab, ada yang menyebut Jundub, ada yang menyebut Jundab. Dibesarkan di lingkungan sukunya Bani Fajarah. Jadi kalau di Arab, kampung itu menggunakan nama nama orang ya. Makanya ada Bani Salim, Bani Sulaim, Bani Sa'ad atau Bani. Dan itu juga kerajaan khalifah pakai nama orang pendiri. Seperti Bani Umayyah karena didirikan oleh Muawiyah bin atau putra Umayyah. Bani Abbas karena didirikan oleh Abdullah As-Sofah turunan Abbas. Kemudian juga Bani selanjutnya ya sampai sekarang namanya Saudi Arabia. Karena didirikan oleh Abdul Malik putra Abdullah putra Abdurrahman
Putra Sumut di Saudi. Jadi di Arab itu menggunakan nama. Kalau di Indonesia enggak, kampungnya nggak pakai nama ya, tapi jalan-jalannya pakai nama. Dan itu dia hidupnya di Bani Fajaroh karena itu turunan. Nah ini riwayatnya boleh dibaca langsung. Tidak saya baca secara rinci untuk menghemat. Kemudian yang tarikh hadis. Penyembelihan hewan sebagai kurban sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam. Kita ingat kurban Qabil dan Habil. Sejak Nabi Adam sudah ada kurban. Cuman kalau di zaman Nabi Adam tidak hanya dengan hewan kan, tapi dengan barang atau makanan yang sangat dia cintai. Namanya Qabil dan Habil. Sejarah tersebut diabadikan di dalam surat Al-Maidah 27 sampai 31. Kemudian lengkap dan terinci di zaman Nabi Ibrahim. Itu lengkapnya dan disyariatkan dengan hewan. Sejak zaman Nabi Ibrahim yang peristiwa dengan Ismail. Mulai dari pengorbanan Ismail yang digantikan dengan sembelihan hewan. Antara lain diabadikan dalam surat As-Saff 101 sampai 111. Kisah Nabi Ibrahim tentang penyembelihan Ismail bisa dipahami dari berbagai hal. Baik dari sudut penyembelihan, karena kelahiran, bisa juga karena kurban. Penyembelihan karena kelahiran juga berlangsung terus sampai zaman jahiliyah. Jadi sampai zaman jahiliyah itu ada penyembelihan karena kelahiran itu. Kita perhatikan hadisnya yang diriwayatkan oleh Buraidah. Buraidah sahabat yang wafat 63 Hijriah. Menerangkan kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina damun dabaha syatan wala tahra sahu bidamiha falamma jaa Allah bil Islam kunna nadbahu syatan wa nahluku ra'sahu wa naltahahu bi Ja'faron. Ini kata Buraidah, kami di zaman jahiliyah apabila kelahiran seorang bayi maka menyembelih syat. Syat itu untuk besar. Wala tahara ra'sahu bidamiha, dan kepalanya dilumuri dengan darah sembelihan. Jadi disembelih hewannya sana, si kepala bayi itu dilumuri oleh darah penyembelihan itu. Falamma ja'a Allah bil Islam, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dengan membawa ajaran Islam, kunna nadbahu syat, kami menyembelihkan penyembelihan, wa nahlu, dan mencukuri rambutnya, pada talifahu bijak karon, dan melumuri kepala bayi itu dengan jakfaron. Itu sejarahnya. Jadi Buraidah sahabat Rasul, beliau yang masuk Islam bersama 80 orang ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau baru bergabung bersama Rasul di Madinah setelah peristiwa Perang Uhud. Di Samurah ini masuk Islamnya bergabung bersama Rasul, masuk Islam di ketika hijrah, kemudian bergabung dengan Rasul ketika Perang Uhud. Jadi beliau bergabung dengan Rasulnya setelah Perang Uhud. Jadi kalau Perang Uhud berarti tahun ketiga, karena tahun kedua Perang Badar, tahun ketiga Perang Uhud. Dalam hadis ini Buraidah mengisahkan pengalaman hidup masa jahiliyah yang suka akikah bila kelahiran bayi laki-laki. Jadi kalau perempuan mah akikah di zaman jahiliyah mah hanya bayi laki-laki saja.
kalau zaman jahiliyah mah banyak urusan nanti banyak laki-laki ya, baik itu akikah hanya laki-laki, bagi waris hanya untuk laki-laki gitu. Maka tidak kurang dari 150 hadis sebenarnya diriwayatkan dari beliau, dari Saburrah ini. Tapi ini mengisahkan tentang pengalaman akikah pada dua masa, yaitu masa jahiliyah dan masa Islamiyah. Masa jahiliyah akikah itu dengan cara melumuri kambing atau daging ke kepala bayi yang baru dilahirkan. Jadi setelah disembelih dibalurkan darah nanti. Setelah al-Islam diajarkan Rasul, ada koreksi tentang akikah. Yang dulunya dilumuri dengan bayi, dengan darah kambing atau darah yang disembelih, ternyata dilumurinya dengan ja'faron. Dan ini yang saya jarang lihat di Bandung. Kalau bayi yang lahir dicukuri, rambutnya digundul, ya, kepalanya kadang-kadang di Bandung saya lihat bukan digundul, hanya dicukur saja, digunting. Kemudian bayinya tidak dilumuri oleh ja'faron atau sesuai darah darah sudah diapus. Ja'faron juga tidak. Ja'faron itu apa? Ya minyak wangi. Minyak wangi ada kalau di Mekah, ada namanya minyak wangi Ja'faron. Tapi pada prinsipnya minyak wangi. Di kambing yang disembelih untuk akikah semuanya dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Kalau oleh Rasulullah dikoreksi, jadi tidak dibaluri, kan darahnya ya dibuang saja. Jadi tidak ada pelumuran darah ke kepala bayi yang telah digunting. Jadi secara historis atau tarikh, hadis ini tentang akikah sebagai perbaikan ajaran masa silam. Syariah yang ditetapkan Rasul ketika bayi dilahirkan adalah menggunduli rambut bayi, memberi nama, menyembelih akikah, memberi wewangian, dan bersedekah. Nanti kita lihat hadisnya masing-masing. Sekarang tasih hadis ini. Tasih hadis ini, ulama dalam mengkritik hadis ini rata-rata menganggapnya hadis kualitasnya sahih. Jadi walaupun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan, tapi hadis ini dianggap sebagai hadis yang sahih. Baik itu oleh At-Tirmidzi, bahwa menandaskan hadis ini diriwayatkan oleh 5 ahli hadis sebagai sahih, dan dalam Mushaf Al-Mushkat juga dikemukakan sebagai hadis sahih. Termasuk kritikus hadis di abad ke-20, yaitu Nasiruddin Albani yang lahir 2014, ulangi, wafat 1999, ya. Bukan 2000, 1000 berarti 1114, ya. Wafat 1919. Jadi wafat lahirnya 1914, wafat 1999. Itu Nasiruddin Albani. Itu kritik hadis. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengetahui hadis dhaif dan hadis maudhu, Nasiruddin Albani sudah menyusun hadis dhaif dan maudhu. Judulnya Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah wal Maudhu'ah. Sekarang sudah ada terjemahnya. Di si Korea meninggali kamus mah sudah ada terjemahnya. Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah Al-Maudhu'ah. Itu karangan Nasiruddin Albani. Jadi kalau ibu ingin praktis, bapak ingin praktis mengoreksi hadis, antara lain buku itu kan sering di WA itu muncul kan,
Rajab, WA muncul, barang siapa yang mengumumkan tanggal 1 Rajab bebas dari neraka. Itu ada di Al-Mawdu'at, itu hadis maudhu. Bulan Saban maka mari di WA-nya, tapi itu nanti tanggal 15 ada lagi nanti. Itu antara lainnya Nasiruddin Albani, dan hadis ini termasuk sahih. Sekarang kita lihat syarahnya atau tahlil syarah. Kullu gulam, perkataan kullu yang berarti setiap atau segala menunjukkan secara keseluruhan. Jadi secara historis ini merupakan koreksi terhadap kebiasaan jahiliyah yang hanya berakikah untuk anak laki-laki saja. Maka dikoreksi, perempuan juga akikah. Al-Mubarakfuri, nah kita kenal Mubarakfuri itu ada dua ulama Mubarakfuri yang masyhur. Pertama Al-Mubarakfuri penyusun kitab Fathul Ahwadi, ini yang dikutip. Ada juga Al-Mubarakfuri yang menyusun Sirah Nabawiyah, Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, mengungkapkan bahwa Al-Bazar menerangkan bahwa orang Yahudi itu suka berakikah untuk bayi laki-laki saja. Jadi orang Yahudi bukan hanya kaum muslimin, orang Yahudi juga suka berakikah. Cuman mereka bayi itu laki-laki saja. Bukan zaman ayeuna Yahudi ayeuna masih akikah atau tidak. Nah, saya baru menelusuri itu. Tidak akikah untuk perempuan, bayi perempuan. Nah, pangkal hadis ini kullu gulam, setiap bayi yang dilahirkan, baik laki-laki maupun perempuan, ini merupakan koreksi terhadap adat jahiliyah maupun adat Yahudi. Kemudian rohinun bi'aqiqatihi. Seperti tadi ada yang rohinun, ada yang rohinatun. Yang dikutip dari Imam Riwayat Ahmad, rohinatun. Apa? Rohinun. Bi'aqiqatihi. Ada juga yang li'aqiqatihi. Di dalam hukum perdagangan tergadai itu, di sini kan tergadai ya. Dalam hukum perdagangan tergadai itu sesuatu yang mesti ditebus. Jadi bayi yang dilahirkan mesti ditebus oleh orang tuanya dengan akikah. Menurut riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang artinya hampir mempunyai kesamaan dengan rohinun, sebagai gadaian yang mesti ditebus. Rohinatun ada juga taknya itu pakai tak marbutoh, yang menurut Abu Thayyib itu penyusun Syarah Abu Dawud sebagai mubalaghah atau menunjukkan amat penting. Taknya itu bukan pada wanita, tapi menunjukkan amat penting. Tergadainya itu harus ditebus. Jika bayi yang dilahirkan itu tidak diakikahan, maka anaknya jika wafat tidak akan mampu memberi syafaat pada orang tua. Itu pemahaman Abu Thayyib. Ada juga yang berpendapat bahwa akikah ini dilambangkan tebusan gadai karena mesti dilaksanakan sebagai kewajiban. Bayi yang dilahirkan itu dilambangkan barang gadaian, maka jika tidak ditebus pada waktunya akan hangus atau hilang begitu saja. Inilah salah satu pendapat ulama yang memahami kewajiban. Bahkan Mamah Dede mah berpendapat gadai teh geus nepi ka aki-aki ge kudu ditebus. Itu pendapat Mamah Dede di TV. Kalau tulisannya belum saya lihat, gitu, hanya di TV ya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa gadaian di sini berkaitan dengan rambut bayi. Jadi penghalang. Karena imatatul ada itu minat sodaqah, termasuk sodaqah. As-Sibti Al-Madani yang wafat 1138 menambahkan bahwa orang tua itu punya hak untuk mendapatkan syafaat dari anak. Nah, jika
di akekah, tidak di akekahan, maka syafaat tersebut tidak akan didapat. Itu sekali lagi pemahaman, ya. Pemahaman beliau, bukan pada pemahaman kepada hadis, karena tidak ditebus. Ada juga yang berpendapat bahwa barang gadaian itu seperti dipegang oleh orang yang punya piutang, punya utang, yang bisa didapat jika telah ditebus. Bisa juga bermakna bayi itu sebagai pemberian amanah Allah pada hambanya. Maka dengan akekah mempunyai arti bersyukur, di marada ringan. Itu maknanya mah bersyukur saja atas nikmat tersebut. Dengan syukur tersebut maka akan mendapat jaminan kenikmatan, keselamatan yang diminta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rohinatun teh tanda syukur kepada Allah. Jadi walaupun bayi teh asal nama itu diharapkan, tapi begitu hamil mah kudu bersyukur. Kan bayi itu ada, ya, ada. Sekarang itu ada komunitas perempuan nikah tanpa anak. Sekarang ada kan. Ya kalau punya anak atau tidak itu kan hak, bukan kewajiban. Tidak wajib punya anak itu. Tapi hak atau tanggung jawab kalau melahirkan. Bahkan kadang-kadang bagi kita sebagai muslimah punya anak syukur, waris kayak turun ke anak. Kalau punya anak laki-laki kan turun ke anak waris teh. Lamun punya anak perempuan saja kan cuma 2/3 dibagi rata, perempuan 1/3-nya kabatur, bisa ke saudara, syukur karena harta kita akan menyebar. Bagaimana kalau tidak punya anak? Syukur. Kenapa syukur? Karena harta kita bisa menyebar kemana-mana, ke anak pun, ke anak. Jadi apa mereka punya anak, syukur aja. Kalau tidak punya anak, ya urus anak orang lain. Dengan akekah, orang tua berdoa kepada Allah agar mendapat penjagaan dan keselamatan. Jadi akekah sebagai bukti tasyakur yang doa. Menurut Asyuti, Jalaluddin Asyuti yang wafat 911 Hijriah, bayi sebagai gadaian yang ditebus dengan akekah itu sebagai tasbih atau perumpamaan. Tasbih bukan tasbih, ya. Tasbih perumpamaan. Apa bedanya tasbih dengan sin dan tasbih dengan sin besar? Kalau tasbih memasukkan Allah, kalau tasbih dengan sin bertitik itu artinya perumpamaan. Barang yang ditebus, bila tidak ditebus maka akan tetap berada di tangan pemegang barang gadaian. Inilah lambang keharusan akekah. Perumpamaan dalam hukum yang mesti ditebus itu diajarkan. Kemudian tudbahu anhu yaumas sabi, yang disembelih hari ke-7. Akekah itu disembelihnya ketika bayi berusia 7 hari. Jadi masa tebusannya terbatas ketika bayi berusia 7 hari. Yang berdasar hadis ini tidak kurang dan tidak lebih, merupakan batas waktu yang ditetapkan. Kemudian Al-Qadi Al-Baji yang wafat 494 dalam Musarah Al-Muwatta, kullu gulamin rohinun bin aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma fa illam yu'ah anhu yauma sabihi fa hal yu'ah anhu bada dalik amla. Ini penjara hadis. Al-Muwatta itu kitab hadis yang dikarang Imam Malik dan disarahkan oleh Al-Baji. Setiap bayi yang lahir di akekahan sebagai rohun sebagai gadaian, di akekahan yang disembelih 7 hari dan dicukur, diberi nama
tetap saja di akikah sehabis itu ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 21, amlah atau tidak. Nah, itu yang dipertanyakan. Kalau dijawab, kalau dilihat di dalam brosur yang diterbitkan oleh apa namanya, domba akikah, kan suka dibagikan tuh. Kan sekarang di Bandung akikah teh bukan menyembelih, tapi beli daging. Kenapa beli daging? Kan pesan aja ke tukang akikah, pokoknya geus dibungkusan ya datang ke rumah. Bukan nyembelih pas hari ke-7 atau tidak. Dan kadang-kadang kan begitu, sudah jadi mereka rumah dibagikan. Jadi kenapa kalau Pak Saifuddin suka kalau pesan akikah itu datang sorangan ke tukang nyembelih, ke tukang kambing, saya bencit sendiri. Setelah dibencit baru dipangmasakeun. Nah, selanjutnya Al-Qadi ini meriwayatkan dari Malik, Imam Malik maksudnya yang lahir 93 wafat 179, dengan dua riwayat. Masih disarankan Ibnu Habib. Riwayat pertama berpendapat bahwa orang yang tidak melakukan akikah ketika bayi berusia 7 hari, maka lakukan pada 7 pertama, 7 kedua. Yang tidak melakukan 7, maka boleh ketiga. Jika hadis ini tidak terlewat, menurut Syekh Abu Bakar, pendapat kedua ini lebih tepat pemikirannya, diriwayatkan pula oleh Wahab tadi. Jadi menurut sebagian riwayat bisa 7, bisa 14, bisa 23, 21. Tapi menurut riwayat lain tidak perlu. Kalau tidak mampu 7 hari ya bebas saja. Menurut saya Abu Bakar, pendapat kedua yang mengatakan 7 hari saja itu lebih tepat pemikirannya, diriwayatkan oleh Ibnu Wahab bahwa akikah itu sama dengan manasik. Akikah itu sama dengan manasik. Nusuk. Jadi nusuk itu harus tepat waktu. Jadi seperti kurban 10, 11, 12, 13. Mampu tanggal 10, 11, 12, 13 ya sudah. Kalau tidak mampu kakak kabeli tanggal 14 ya enggak disembelih waktu itu. Imam Malik juga berpendapat bahwa jika ada bayi wafat sebelum usia 7 hari, maka tidak ada keharusan akikah. Dan di sini adalah murtahinun. Jadi kalau kita lihat ulama madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu berpendapat bahwa akikah itu hanya ketika 7 hari. Dan kalau bapak dan ibu bermadhab, silahkan. Tetapi kalau bermadhab itu harus taat kepada ulama madhab. Umpamanya ibu dan bapak pakai madhab Syafi'i. Maka kata As-Syafi'i, al-hadisus sahih madhabi. Kata Imam Syafi'i, hadis sahih itulah madhabku. Jadi kalau bapak dan ibu menemukan hadis dhaif, jangan dipakai. Kalau memakai hadis dhaif, itu tidak bermadhab Syafi'i. Karena madhab Imam Syafi'i menyatakan al-hadisus sahih madhabi. Hadis sahih madhabku. Jadi kalau hadis dhaif, tinggalkan. Itu kata Syafi'i. Begitu pula kata Imam Hanafi. Al-hadisus sahih madhabi. Jadi kemudian Imam Maliki juga Imam Ahmad hanya kalimatnya berbeda. Kalau pendapatku berbeda dengan hadis sahih, tinggalkan pendapatku, kata Imam Ahmad itu. Karena Hanafi, Abu Hanifah, Maliki, Imam Malik, Syafi'i, Muhammad Idris itu manusia, bisa salah, bisa benar, kata Imam Ahmad. Maka kalau cocok dengan hadis sahih, pakai, kalau tidak cocok tinggalkan. Itu kalau bermadhab. Jadi kalau bermadhab kudu menyelidiki hadis sahih mumpul. Hari ke-7 tersebut adalah penyembelihan akikah, sedangkan bermana daging yang dibagikannya
tidak ditegaskan batas waktu. Jadi penyembelihannya hari ketujuh teh dibagi kenal mana ilaha. Kayak sembelih we, kan itu kan tukang domba sembelih we hari ketujuh itu. Setelah itu pang masakeun atau di bawah dagingna, kemudian disimpan heula kebenaran nungguan ahad we lah supaya makan-makan di masjid Baitur Rahim pas akikahnya hari Kamis. Tapi kusabab bari disuguh kena di pengajian ahad mana kayak makan mah boleh. Tapi akikahnya itu tanggal 7 hari ke-7. Ada yang berpendapat bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke-7, tapi kalau belum tanggal 14 dan bila belum mampu tanggal 21. Alasan hadis ini adalah ada di dalam hadisnya Ismail al-Makki. Tapi dia itu termasuk orang yang sering berbuat kesalahan. Kata Nasruddin Al-Albani yang lahir 1914 wafat 1999 bahwa hadis tersebut dhaif atau lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi hadis yang dikutip di brosur tukang akikah, tukang dok kambing yang boleh tanggal 4, boleh tanggal 14 21 itu hadis dhaif. Kata Nasruddin Albani. Bahkan ada yang berpendapat bahwa akikah itu kapan saja seperti yang dikemukakan di TV ya, walau sudah dewasa, nah itu hadisnya dhaif. Namun pendapat ini sulit dicari dasarnya dalam hadis. Jelas bahwa hadis yang sahih adalah penyembelihan akikah hanya dilakukan hari ke-7 di hari kelahiran. Jadi kalau temoga mah hari ke-7 ya lapor saja atau akikah ya di ibadah yang lain saja. Adapun jumlah akikah yang disembelih untuk bayi laki-laki 2 ekor dan bayi perempuan 1 ekor. Itu hadis riwayat Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Su'ila Rasulullah SAW anil akikah faqala la yuhibbullahu al-hukum ka'annahu karohal Islam wa qala man wulida lahu walad fa abu ayyan suka anhu wal yansuk anil gulam syatan mukafiatan wa anil jariyah satun. Ini Abdullah bin Umar dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2459. Jadi ditanya Rasul tentang akikah, bukan hukum ya, kalau hukum mah doraka. Nah, barang siapa yang kelahiran bayi, maka hendaklah dia nusuk manasak. Jadi kalau itu termasuk manasik dari gulam. Itu kalau anak laki-laki 2, kalau anak perempuan 1. Jadi koreksi di zaman jahiliyah mah hanya laki-laki saja, tapi oleh Rasul dikoreksi tetap perempuan juga akikah. Cuman kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Bagaimana kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu mah bukan urusan. Ya. Kalau tidak mampu. Jadi ini yang diperintahkan. Aisyah yang wafat 57, istri Rasul, menandaskan anna Rasulullah SAW amarahum anil gulam syatan mukabiatan wa anil jariyah satun. Ini 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Dan di sini sat kalimatnya. Satun itu tidak disebut laki-laki atau perempuan. Apanya? Hewannya. Jadi maka ibu badai kambing jantan, maka badai kambing betina, maka sama dengan kurban. Kurban juga boleh betina.
Tapi abdi tiap nyembeli di Baitur Rahim can manggih ya, kurban sapi betina jantan aja terus selalu ya. Tapi itu sebetulnya sah saja, sapi betina juga sebetulnya sah, sama kambing juga boleh betina. Nanti kalau panitia kurban didatangi kurban domba betina, tapi itu sah. Ya, tidak mesti betina, tidak mesti jantan. Akikah juga sama. Dan menurut pengalaman saya, betina itu lebih gede dagingnya, lebih gede itu dagingnya. Cuman kalau bebas makan mungkin untuk peranakannya, kelahirannya itu mah nggak masalah, nggak masalah. Tapi kalau ada yang mau betina seperti yang banjir gitu kan, bagus itu dipakai akikah atau dipakai korban. Jadi cukup usianya tentu termasuk manasik. Adapun jenis kelamin hewan itu boleh betina, boleh jantan. Ummu Qarais itu sahabat menerangkan bahwa Rasul anil gulam satan wa anil jariyah satun la yadurrukum dukronan kunna abinasan. Jadi akikah untuk anak laki-laki itu ada 2 ekor dan untuk perempuan 1 ekor. Tidak jadi madorot apakah hewan yang disembelih itu hewan jantan atau betina. Jadi boleh saja jantan maupun betina. Ini hadis riwayat Ahmad. Dan kurban itu sama dengan akikah, binatangnya, waktunya saja yang berbeda. Jadi nanti boleh ya maka disponsori betina. Jadi baik jantan wa yuhlaku ra'suhu dan dicukur kepalanya. Menurut Asami sebagaimana dikutip Al-Batol, Ibnu Batol, asal arti akikoh itu sebenarnya rambut bayi yang digunduli ketika berusia 7 hari. Jadi fenomena di masyarakat sering ditemukan menggunting rambut bayi yang berusia 7 hari, bukan menggunduli. Nah, hadis ini dengan tegas menggunakan kalimat yuhlaku, digundul. Jadi yuhlaku itu digundul. Jadi bukan hanya menggunting sebagian rambut saja. Memang perlu diteliti mengapa rambut bayi yang dibawa dari kandungan ibunya itu mesti digunduli sampai bersih. Ini pasti ada hikmah. Yakin itu kalau Rasul memerintah. Ini pasti ada hikmah di balik syariah. Sebagai muslim sudah yakin bahwa perintah Rasul itu harus dilaksanakan. Jika medis belum tahu, mungkin ditanya ke dokter apa, rata-rata belum tahu apa bayi itu harus dicukur sampai gundul ketika usia 7 hari. Mungkin dokter nggak tahu, hasil belum di penelitian. Ya kita harus yakin dulu kepada hadis. KWD gunduli. Kemudian diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang wafat 40. Aka Rasulullah SAW adalah Hasan bisatin wa qala ya Fatimah ahli kiroksahu wa tasaddaq bi zinatin sa'rihi fiddah qala fawajanatku karena wawajnu dirhaman au ba'du dirhamin. Kemudian Rasul itu memerintah kepada Fatimah ketika kelahiran putranya yaitu Hasan, si rambutnya ditimbang. Dan rambutnya ditimbang diukur dengan perak. Jadi berapa gram? Nah, berapa gram perak, berapa gram rambut maka sedekah dengan harga dirham perak. Ada juga yang kepada emas, tapi di sini memang peraknya bisa diukur saja. Jadi minimal sedekah seharga dirham. Dirham adalah uang perak yang pada saat itu senilai 1/10 emas. 1/10 emas harganya. Jadi bisa dengan emas ya. Umpamanya rambutnya 3 gram, maka ditimbang emas
3 gram itu sekarang berapa? 3 gram emas kan 1 juta sekarang berarti 3 juta. Nah kita bersedekah minimal 300.000, kan 10% dari emas harga dulunya. Harga emas wae bagus, sodako menyelebihkan. Jadi dalam hadis ini dikutip seperti tadi dikutip, malam majal Islam itu ada sodako ketika syariat Islam datang. Kemudian rambutnya ditimbang dan dibaluri rambut yang digundul itu dengan ja'faron. Ja'faron itu adalah salah satu bagian dari minyak wangi. Makanya kata Abu Thayyib, itu penyusun Syarah Abu Daud, biza'faron au gharihi minal khulu, dibaluri dengan ja'faron atau minyak wangi apa saja. Bayu sama diberi nama, kemudian saya langsung ke takbir karena sudah jam 6. 1. Tanggung jawab orang tua terhadap anak ketika berusia 7 hari adalah memberi nama. Diumumkannya 7 hari, mana hari dimikir nama di awal deh, tapi diumumkannya ketika 7 hari. Kedua, akekah ketika 7 hari itu. Kalau lewat, kalau mampu ketika 7 hari sudah lewat saja daripada menggunakan hadis dohir. Karena bukan lain hadis dohir dia masih diakui enggak oleh Allah. Kalau hadis dohir maka tidak diakui oleh Rasul. Ketiga, menggunduli rambut bayi. Keempat, melumuri kepala bayi dengan minyak wangi. Kelima, bersedekah setimpang rambut. Jadi ada 5 tugas. 2, 5 tanggung jawab orang tua terhadap bayi yang baru lahir ditetapkan Rasul ketika bayi umur 7 hari. Ini merupakan ketetapan syariah sebagai manasik. 3, bayi tergadai itu merupakan perumpamaan kata Asyuti, tasbih yang mesti dipenuhi. Jadi bukan sama dengan tebusan kapan saja, bukan. Keempat, hewan akikah disembelih ketika usia 7 hari. Jadi ketentuan itu batas waktu. Kemudian nama bayi ya 7 hari. 6, melumuri bayi dengan minyak wangi. 7, bersedekah. Taktiknya, 1, penyembelihan hewan akikah dilaksanakan ketika bayi 7 hari karena terbatas waktu. Jadi tidak ditemukan perintah kodok kalau berdasar hadis. 2, hewan yang disembelih untuk akikah boleh betina, boleh jantan, tergantung kesempatan dananya. Kemudian hadis memberikan gambaran bahwa sejak dini anak itu mesti diberi pendidikan. Jadi ada pendidikan dalam keluarga, sifatnya ritual. Dan insya Allah ini 7 hari, nanti bulan Ramadan ya pas bulan depan mah ketika 7 tahun. Kemudian yang keempat, penanaman disiplin bagi orang tua dan keluarga karena diberi tugas tepat waktu. Jadi penanaman disiplin itu ya tidak boleh dilanggar gitu ya. Tasyakur nikmat. Kemudian pendidikan kebersihan diterapkan sejak dini. Bayi dididik hidup bersih sehingga rambutnya digundulan. Itu pembersihan. Jadi makanya bukan hanya dicukur tapi digundulan. Menaburkan atau melumuri wewangian kepada bayi merupakan didikan agar setiap muslim itu biasa wangi, jangan bau badan. Muslim dididik untuk penampilan wangi jasmani maupun rohani. Demikianlah kajian kita hari ini. Maka kalau ada pertanyaan boleh saja. Terima kasih. Walhamdulillah rabbil alamin.